Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan pada PT Diana Tekstil dengan teman-teman anggota saya. Baik, perkenalkan nama saya Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pemeriksaan pajak, wajib pajak badan, persyaratan terbatas terhadap PT Diana Tekstil yang melaporkan SPT 1771 tahun 2018 yang menunjukkan kerugian. Di sini terdapat soal yaitu PT Diana Tekstil merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan tersebut karena PT Diana Tekstil melaporkan SPT 1771 tahun 2018 yang menunjukkan kerugian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah memang perusahaan mengalami kerugian seperti yang disampaikan dalam SPT karena pelaporan kerugian mengakibatkan perusahaan tidak membayar pajak dan berhak untuk melakukan kompensasi kerugian pada tahun pajak yang akan datang, sehingga berdasarkan SPT yang menunjukkan rugi tersebut dilakukan pemeriksaan yang akan membuktikan kebenaran SPT untuk tahun buku 2018 dari wajib pajak. Adapun data wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Diana Tekstil terdiri dari laporan laba rugi dan neraca tahun 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu buatlah koreksi fiskal. Nah, terdapat koreksi fiskal pada PT Diana Tekstil tahun pajak 2018 yaitu sebagai berikut. Laba rugi komersial sebelum pajaknya adalah Rp222.341.170. Dan untuk koreksi fiskal positifnya ada beberapa. Yang pertama, biaya bunga atas utang kepada Sivi Karunia sebesar Rp105 juta. Gaji karyawan belum dipotong PPh 21 sebesar Rp132.200.000. Dan honor akuntan tidak dipotong PPh sebesar Rp750 juta. Untuk komisi penjualan kepada Haryono sebesar Rp700 juta. Dan untuk pesangon lintang sebesar Rp750.000. Untuk pesangon lintang sebesar Rp750 juta. Untuk honor komisaris non-karyawan sebesar Rp900 juta. Untuk konsultan asing PPh 26 tidak dipotong sebesar Rp35 juta. Biaya telepon pribadi sebesar Rp500 juta. Biaya kendaraan pribadi direktur sebesar Rp500 juta. Biaya kendaraan pribadi BBM pribadi direktur sebesar Rp500 juta. Sumbangan sosial dan bencana sebesar Rp2 miliar. Dan untuk PPN yang tidak bisa dikreditkan sebesar Rp250 juta. Untuk penyusutan fiskal lebih besar yaitu sebesar Rp300 juta. Untuk koreksi fiskal negatifnya terdapat pendapatan sewa belum dibukukan sebesar Rp1.320 juta dan dividen dari PT Nusa Indah, PT Kartika Rp990 juta dan capital gain dari penjualan saham BCA sebesar Rp742.500.000. Jadi terdapat penghasilan neto fiskal yaitu sebesar Rp3.397.358.830.
selama tahun pajak 2018 yang mencakup PPh 21, 22, 23, 24, 26 serta pasal 4 ayat 2 serta pajak pertimbangan nilai atau PPN. Nah, untuk jenis pajaknya pada PPh 21 terdapat gaji Anton Ardiansyah atau pegawai tetap. Dasar pengenaan pajaknya 62.500.000 dan tarifnya 10%. Maka pajak terutangnya yaitu 6.850.000. Dan untuk PPh 22 tidak tersedia dalam soal, maka tidak ada dan dianggap nihil. Dan untuk PPh 23-nya jasa Arifin Cahyo. Dasar pengenaan pajaknya 750 juta rupiah, tarifnya 2%, dikalikan terdapat jawabannya yaitu 15 juta rupiah. Dan untuk PPh 24 penghasilan luar negeri. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 13 miliar dan untuk tarifnya foreign tax credit dan pajak terhutangnya senilai 1.800.000.000 rupiah. Untuk PPh 26 jasa Mr. Alex Hopkins atau non-resident sebesar 350 juta rupiah dikalikan dengan tarif 10% sehingga terdapat 35 juta rupiah. PPh 4 ayat 2-nya capital gain penjualan saham sebesar 50 juta rupiah dikalikan 0,1%, terdapat PPh pajak terutangnya 50.000 rupiah. Dan untuk PPN tidak dapat dikreditkan. Dasar pengenaan pajaknya sebesar 150 juta rupiah dikalikan dengan tarif 10% menjadi pajak terutangnya 15 juta rupiah. Total pajak yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil selama tahun 2018 adalah sebesar 1.871.900.000 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang nomor 3, hitunglah PPh badan dari PT Diana Tekstil. Ya, di sini berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal diperoleh penghasilan neto fiskal PT Diana Tekstil sebesar penghasilan neto fiskal sebesar 3.397.358.830 rupiah sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pasal Penghasilan Undang-Undang PPh. Tarif PPh badan yang berlaku untuk tahun pajak 2018 adalah sebesar 25%. Maka perhitungan PPh badan yang terutang adalah sebagai berikut. PPh badan sama dengan 25% dikali 3.397.358.830 rupiah sama dengan hasilnya 849.339.708 rupiah. Dengan demikian, besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan PT Diana Tekstil untuk tahun pajak 2018 sebesar 849.339.708 rupiah. Yang keempat, hitunglah angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2019 dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT tahun sebelumnya yaitu 2018. Data yang digunakan adalah PPh badan terutang tahun 2018 sebanyak 849.339.708 rupiah. Kredit pajak PPh pasal 23 dan PPh 24 sama dengan PPh 23 sebanyak 15 juta, PPh pasal 24 sebanyak 170 juta, total kredit pajak sebanyak 185 juta. Rumusan perhitungan angsuran PPh pasal 25 per bulan adalah PPh terutang tahun sebelumnya dikurang kredit pajak dibagi 12, maka didapat hasil 849.339.708 rupiah dikurang 185 juta dibagi 12 sama dengan hasilnya 664.339.708 dibagi 12 sama dengan 55.361
Rp642. Dengan demikian besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT Diana Tekstil setiap bulannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp55.361.642. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu hitungan sanksi yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil jika terbukti dari perhitungan harus membayar pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan fiskal, PT Diana Tekstil memiliki kewajiban membayar PPh badan sebesar Rp849.339.708 karena pajak tersebut belum dibayar atau dilaporkan sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan. Dasar hukumnya yaitu pasal 13 ayat 2 UU KUP, sanksi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan atau kekurangan pembayaran pajak. Asumsi perhitungannya yaitu tanggal jatuh tempo SPT tahunan 30 April 2019, tanggal pembayaran SK PKB itu tanggal 30 April 2021, dan jumlah keterlambatan selama 24 bulan. Jadi perhitungan sanksi bunganya adalah 2% dikali 24 bulan dikali Rp849.339.708. Hasilnya Rp407.682.259. Maka PPh terutangnya, pokok PPh terutangnya yaitu Rp849.339.708 ditambah sanksi bunga 48%, yaitu Rp407.682.259. Maka totalnya adalah Rp1.221.967. Baik, kita akan membahas tentang hitung materai terutang dan bagaimana cara pembayarannya. Yang pertama, pengertian biaya materai. Biaya materai itu sendiri adalah pajak atas dokumen yang saat itu dikenakan dan digunakan untuk bukti hukum dan bukti di pengadilan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai berlaku hingga 2020 dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2000 dengan tentang pelaksanaan Undang-Undang Biaya Materai. Untuk dokumen yang dikenakan biaya materai tahun 2018, yang pertama ada kwitansi pembayaran lebih dari Rp250.000 itu memakai biaya materai Rp6.000. Untuk kontrak atas perjanjian pun sama memakai Rp6.000. Untuk surat kuasa dan surat pernyataan pun sama memakai Rp6.000. Dan yang terakhir, dokumen transaksi keuangan lebih dari 1 juta pun sama memakai biaya materai Rp6.000. Untuk contoh perhitungan biaya materai itu sendiri, yang pertama 100 kwitansi di atas 1 juta dikali Rp6.000 sama dengan Rp600.000. 10 surat perjanjian dikali Rp6.000 sama dengan Rp60.000. 5 surat kuasa atau surat pernyataan dikali Rp6.000 sama dengan Rp30.000, sehingga total biaya materai itu sendiri atau biaya materai terutang itu sendiri adalah Rp690.000. Lanjut, kita akan membahas masih dengan cara pembayaran tahun 2018. Bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan materai tempel, yaitu menempelkan pada dokumen yang saat itu akan diterbitkan, dan yang kedua itu bisa menggunakan pembayaran dengan SSP atau surat setoran pajak jika tidak menggunakan materai tempel. Untuk prosedur pembayaran melalui via SSP ini, yang pertama kode akun pajaknya adalah 411316, untuk kode jenis pajaknya ini adalah 300, dan bayar pada bank atau kantor pos persepsi. Lalu yang terakhir, simpan bukti pembayaran sebagai arsip perusahaan. Jadi kesimpulannya, PT Diana Tekstil harus membayar PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak atau disebut DJP yang telah diperhitungkan oleh Komnas HAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.